doain aja lah. Dia janda, gue duda ya. Iya. Ya amin aja lah, mudah-mudahan ya. Kok pada seneng sih? Seneng lah. Iya sih, gue juga seneng. Nah, yang senangnya duit, boleh beli ini buku, Uang Kertas Indonesia, ya kan? Daripada ngoceh mulu, mendingan apalagi duit kertas Indonesia nih, ya kan? Jadi besok kalau mau ngasih mahar, udah tahu ngasih maharnya berapa? Kamu kurang aja, masa ayah dibilang botak? Ayah Ini ada rambutnya tuh. enggak dikit. Cuman dikit ini. Hah? Bermula dari tatap matamu. Senyum reka Ayu Rosmalina alias Ayu Ting Ting terus terkembang. Ya, janda Enci ini rupanya tengah begitu menikmati perannya sebagai ibu sekaligus sebagai entertainer sejati. Bunda Bilqis Humaira Razak yang belakangan menekuni olahraga gulat Muay Thai ini mengaku bahagia bisa beradegan dengan lawan mainnya pesinetron Adjie Pangestu. Bahkan Adjie mengaku cukup bahagia bisa berpasangan dengan Ayu dalam adegan tersebut. Dia janda, gue duda ya. Iya. Kayaknya yang suka juga banyak tadi ya. Gue nggak sangka gitu. Ya amin aja lah, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan mau dia ya. Mudah-mudahan Ayu nonton nih. Yang mana kameranya Ayu? Semuanya Ayu. Oh semuanya ya. Doain aja, ntar kalau ada juga pada tahu ya. Adegan kemesraan itu memang multitafsir. Boleh jadi bisa menumbuhkan benih-benih cinta antara keduanya. Bukan mustahil apalagi keduanya sama-sama berstatus sendiri alias single. Enggak lah, itu kan tadi gimmick-gimmick lah. Tapi kita kan nggak tahu ke depannya kayak apa. Berarti ada harapan tau. Enggak, aku sih nggak terlalu ngarep kayak gitu. Tapi kan namanya juri kita nggak tahu. Iya bener sih. Iya, dia single, gue single kan. Siapa tahu kita ketemu lagi di lain panggung. Mungkin sekarang kan panggung dahsyat, besok di panggung musik yang lain. Nggak tahu, mungkin di panggung Pelamin kita kan tak tahu. Kok pada seneng? Seneng lah. Iya sih, gue juga seneng. Meski mengaku sebatas adegan syuting, namun rupanya adegan tersebut punya kesan tersendiri bagi Adjie. Apalagi duda satu anak ini sudah lama menduda sejak bercerai 2009 silam. Ya, Adjie tercatat sudah 2 kali mengalami pahitnya berumah tangga. Sementara Ayu pun sempat alami pahitnya menjalin mahligai. Sama-sama single, sama-sama punya 1 anak, keduanya mungkin saja menjalin kasih. Bahkan saat ditanya ihwal pesona pedangdut asal Depok tersebut, Adjie tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Tapi kalau boleh jujur Mas Adjie sebagai laki-laki, Ayu menjadi kriteriamu nggak sih? Banget gila. Dia semua tuh. Bertalenta, cantik gitu loh. Cendes pula. Aduh gitu, nggak kuat lah saya kalau ngeliat gitu-gitu mah. Pusing ya. Maklum udah lama mas, saya nggak kesentuh juga udah lama ini. Nyamuk sama nyamuk di situ. Iya, sama nyamuk. Pengen lah ya namanya bagian keluarga, siapa sih yang nggak pengen gitu. Jadi ya saya minta doain aja lah biar kesampaian impian saya sama itu. Pengennya seperti apa sih? Yang gede lah, yang bagus, asik. Udah terjadi itu. Belum. Yang di Instagram itu. Belum, itu bukan, doain aja udah. Belum. Cie, Adjie Pangestu kayaknya ngarep banget ya untuk berjodoh sama Ayu Ting Ting. Kalau memang kita ngomongin soal jodoh itu memang di tangan Tuhan. Tapi boleh ya kalau kita bisa memprediksi. Tapi memang kalau melihat Ayu Ting Ting sama Adjie Pangestu, yang satu janda, satu lagi duda, kan cocok ya. Cocok apa? Cocok statusnya. Jangan GR dulu. Tapi ya siapa yang tahu ya. Mungkin kalau tadi bilang ketemunya di panggung-panggung musik, ya kan? Tapi memang sudah ada cocok-cocokan dari satu masing pihak dan pihak yang lainnya. Dari panggung musik, nextnya bisa ketemu di panggung pelaminan. Amin, ya didoain banyak orang nih. Oke, dan sekarang saya Oji Wisma Putra kembali lagi akan mengupdate semua informasi selebriti terkini, terhangat, dan terpercaya. Pastinya hanya di obrolan seputar selebriti obsesi. Setelah berita dari Ayu Ting Ting dan juga Adjie Pangestu, yang berikut ini masih seputar perseteruan panas Regina dan istri Krisna, Dewi Haruni. Dan Mbak Dewi ini di rumah nangis-nangis katanya. Sementara suaminya lagi happy-happy berpaling dengan wanita yang lain. Ya, paling enggak ibarat kalau memang mau membuka lembar buku yang baru, ya cobalah diselesaikan dulu buku yang lamanya. Sampai ketuk palu,
baru eksis sama wanita baru gitu. Tapi memang kalau basicnya adalah ya gimana, udah cinta kan gak tahan. Ya lain cerita sih itu ya. Kita lihat yang satu ini yuk. Regina, oh Regina. Ibarat jatuh tertimpa tangga. Barangkali seperti itulah gambaran nestapa hidup istri Krisnamurti Dewi Haruni. Indahnya bilik rumah tangga yang dikayu dalam suka maupun duka selama puluhan tahun kini berada di ujung koyak. Bukan itu saja yang membuat nasib Dewi makin merana. Setelah suaminya direbut Regina, kini giliran putrinya yang diajak paksa tinggal dengan Krisna karena dugaan adanya ancaman dari Krisna yang tak mau memberikan fasilitas jika tak ikut mereka. Oh, dia di sini dia nggak dibiayain. Katanya nanti dia dibilang tidak akan dibiayai sama bapaknya. Jadi dia bingung. Karena sedangkan dia kan kuliah atau dia mesti butuh biaya. Amel terpaksa maunya, soalnya ntar Amel nggak dibiayain. Dia bicara sendiri seperti itu sama saya. Kalau saya sudah bilang dari awal bahwa saya sudah jelaskan kondisi yang sebenarnya kepada anak saya, yang terjadi bagaimana kepada anak saya. Nah, saya melihat di sini justru Dewi lah ya kan yang lebih tega kepada anak-anaknya, mengkaitkan, menggandeng anak-anaknya, diprovokasi lagi anak-anaknya. Saya lihat dia yang lebih ini. Sementara Dewi terus jatuh terperosok sambil kembali mengumpulkan serpihan kenangan cintanya bersama Krisna, Regina malah sebaliknya terus tebar pesona. Selain selalu tampil romantis bersama Krisna, dalam beberapa kesempatan janda Sri Farhad itu juga selalu tampil glamor dalam balutan perhiasan mewah hingga jinjingan mentereng bermerek. Nah, yang senangnya duit, boleh beli ini buku, Uang Kertas Indonesia, ya kan? Daripada ngoceh mulu, mendingan apalagi duit kertas Indonesia nih, ya kan? Jadi besok kalau mau ngasih mahar, udah tahu ngasih maharnya berapa? Kita lihatnya dari sini, gitu. Oh, nih pemirsa nih, yang nih pemirsa ini zaman dulu beratnya segini nih pemirsa ini perlu banget kita beli ya, untuk menyetrika mulut-mulut yang lemes dan kepo. Oh iya, bisa juga setrika wajah, yang mau disetrika wajahnya. Soal gaya hidup mewah Regina memang bukan rahasia lagi. Bahkan pernah sesumbar disentil mantan suami istrinya Farhad. Tapi sayang, di balik hidup glamor Regina itu justru kerap menuai kontroversi. Apalagi profesi dan kekayaannya kerap dipertanyakan publik. Kakak Krisna Dewi Purwasi bahkan dihinggapi rasa takut jika adiknya itu terus terbuai pesona Regina, salah-salah bisa jatuh miskin. Sebenarnya Krisna nggak mau bercerai, Mbak. Aku tahu persis itu. Cuma itu aja Regina paksa terus. Pokoknya ambil anaknya katanya. Gue masih sanggup bayarin lo Krisna, hidupin lo Krisna sama anak lo. Ambil gitu. Gue bilang sombong banget lo Regina gitu. Padahal Mbak itu nanti Krisna jadi miskin loh. Krisna jadi miskin, Mbak. Dijebak itu sama Regina itu. Celakanya di mata ahli tarot Baby Jennar, Regina dan Krisna justru memiliki kecocokan. Ramalan positif ini bagi Dewi Haruni jelas kian menyayat hatinya. Saya melihat bahwa ada sesuatu yang positif gitu ya. Dia mungkin lebih bisa meredam segala sesuatu yang sifatnya, kalau Regina kan berapi-api gitu ya, menyala gitu ya, penuh dengan sesuatu energik ya orangnya gitu. Nah, kalau Krisna ini kalau saya lihat bisa melengkapi gitu. Ya mudah-mudahannya aja ini pasangan yang memang bisa membawa perubahan yang lebih positif lagi dari seorang Regina gitu. Sisi lain yang mengejutkan kalau Regina memang secara khusus punya cara menaklukkan lelaki, termasuk gosip seputar susuk di dagu dan bibirnya. Apa kata ahlinya? Dalam pandangan saya memang saya melihat ada energinya. Kalau saya bilang, oh pakai susuk atau nggak pakai susuk, saya nggak tahu. Cuman yang jelas bahwa energinya kelihatan, titik-titiknya daerah mana itu kelihatan. Energi itu memang punya daya tarik khas, punya daya tarik khusus supaya orang ya lebih seneng lah barangkali. Bisa jadi mungkin dia memakai susuk, mungkin di bibir, mungkin di bibirnya dia. Karena kalau dia berbicara itu mungkin cowok-cowok termasuk Krisna itu bengong-bengong gitu. Mungkin butuh perjuangan kuat untuk mengembalikan Krisna ke pelukannya jika chemistry antara Regina dan Krisna makin kuat. Dalam gelisah dan hati yang lirih, Dewi Haruni hanya bisa berserah.
Munajat dalam sujud nan syahdu itu barangkali mampu membasuh gumpalan gelisah di tengah ia harus berjuang melawan hati. Lantas akankah Dewi terus berjuang di tengah batinnya yang terus tersayat? Atau sebaliknya, ia legowo membiarkan kekasih hatinya bahagia mengayuh hidup rumah tangga bersama Regina? Tapi sakit banget. Makanya dia mencerahin saya. Saya nggak punya salah apa-apa. Mas Dina harus sadar, Mas. Kasihan anak dan istri lo, Mas. Dan sekarang Mas Krisna menggugat. Itu karena mungkin dipengaruhi oleh Regina. Kalau cinta, sayang itu kan nggak bisa dipaksain. Saya balik lagi, saya kasih kepercayaan sepenuhnya sama suami saya. Kalau suami saya taruhlah mau kembali lagi, ya silakan. Kalau saya juga bukan orang yang ingin memaksakan kehendak saya gitu kan. Toh juga saya menikah karena saya dilamar oleh Mas Krisna. Jadi balik lagi mungkin kita tanyakan mungkin sama yang bersangkutan gitu kan. Ya terima kasih atas sarannya, tapi melihat kondisinya sudah tidak mungkin karena kita sudah sepakat untuk berpisah. Kamu kurang ajar, masa ayah dibilang botak? Ayah Ini ada rambutnya tuh. Enggak, dikit. Cuman dikit ini. Hah?